Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Kresnajaya, SSI MSI, dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki, MSI, selaku dosen penguji saya pada seminar hasil hari ini. Yang terhormat Bapak Siswanto, SSI MSI, selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi, SSI MSI, selaku dosen pembimbing pertama. Baik, izinkan saya Ummul Aulia Syam dengan NIM H05111017 untuk mempresentasikan hasil tugas akhir yang telah saya kerjakan dengan judul pemodelan robust spasial Darbit model pada data kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode estimator. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua hasil dan pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, terkait pendahuluan. Jadi analis data spasial ini merupakan salah satu metode statistik untuk menganalisis data yang memuat informasi atribut dan lokasi geografis yang memiliki sistem koordinat. Dalam analis data spasial, ada dua jenis pemodelan pada data spasial yang dikenal, yaitu pemodelan dengan pendekatan titik dan pemodelan dengan pendekatan area. Selain itu, dalam pemodelan data spasial juga perlu memperhatikan adanya efek spasial, yaitu heterogenitas spasial dan dependensi spasial. Apabila ditemukan adanya dependensi spasial pada data, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan regresi spasial yang merupakan analisis statistik yang mengukur hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dalam model regresi dengan mempertimbangkan adanya efek spasial. Akan tetapi, dalam pemodelan regresi spasial seperti SDM ini, terkadang ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah adanya pencilan spasial atau yang dikenal dengan spatial outlier. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya pencilan spasial, maka dikembangkan suatu metode regresi robust yang digunakan untuk mengatasi adanya pencilan spasial pada model SDM, yaitu robust spatial Darwin model yang dapat menghasilkan estimasi model yang resisten terhadap pencilan. Adapun metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu estimator yang merupakan gabungan dari metode dengan nilai breakdown point yang tinggi yaitu estimator dan efisiensi yang tinggi dari estimator. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan ini menduduki peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus TBC tertinggi. Dan jumlah penderita TBC per kabupaten kota di Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu sebanyak 18.863 kasus. Kota Makassar sendiri mempunyai penderita TBC terbanyak yaitu 5.241 penderita, sedangkan Kabupaten Selayar mempunyai penderita TBC terkecil yaitu sebanyak 220 penderita. Nah, adanya kondisi dari jumlah kasus tuberkulosis yang beragam di setiap kabupaten kota ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor dan juga bisa mengakibatkan beberapa nilai itu memiliki nilai yang berbeda dari wilayah lainnya sehingga memungkinkan ditemukan adanya pencilan spasial pada data. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pembentukan model RSDM untuk mengatasi adanya pencilan spasial pada model SDM dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah yang sejalan dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter pada model SDM dan RSDM. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan hasil model SDM dan RSDM pada kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang memengaruhi jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama mendapatkan estimator parameter model SDM dan RSDM, kemudian yang kedua membandingkan hasil model SDM dengan model RSDM pada data kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, kemudian yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Beberapa hal yang saya bahas di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu estimasi parameter SDM dan RSDM, kemudian melakukan eksplorasi data menggunakan peta tematik dan juga menghitung korelasi antar variabel.
Kemudian menentukan matriks pembuat spasial berdasarkan inverse distance weight. Selanjutnya mengidentifikasi efek spasial, yaitu efek heterogenitas spasial dan dependensi spasial. Kemudian melakukan pemodelan SDM dan pengujian asumsi klasik model. Selanjutnya yaitu pendeteksian pencilan menggunakan Moran scatter plot. Selanjutnya yaitu pemodelan RSDM menggunakan estimator. Uji kecocokan model RSDM menggunakan uji F, uji signifikansi parameter menggunakan uji WALT, kemudian ukuran kebaikan model berdasarkan nilai mean square error dan adjusted R square, dan interpretasi model robust spatial Darwin model. Yang pertama yaitu estimasi parameter model SDM. Nah, parameter SDM ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation, dengan fungsi likelihood yang digunakan adalah seperti pada slide. Nah, fungsi likelihood pada persamaan ini kemudian dilearn-kan sehingga terbentuk fungsi learn likelihood. Untuk estimasi parameter pada model SDM ini ada 3, yaitu estimasi parameter delta, kemudian sigma kuadrat, dan juga estimasi parameter rho. Yang pertama, untuk estimasi parameter delta pada model SDM ini diperoleh dengan memaksimumkan fungsi learn likelihood-nya dengan mendiferensialkan persamaan dari fungsi learn likelihood tersebut terhadap delta, kemudian disamakan dengan 0. Sehingga nanti akan didapatkan estimasi parameter untuk delta seperti pada slide. Selanjutnya itu estimasi parameter sigma kuadrat diperoleh dengan memaksimumkan fungsi learn likelihood, yaitu dengan mendiferensialkan persamaan fungsi learn likelihood-nya dengan sigma kuadrat kemudian disamakan dengan 0. Sehingga nanti juga akan didapatkan estimasi parameter untuk sigma kuadrat seperti pada slide. Kemudian yang terakhir untuk estimasi parameter rho diperoleh dengan cara meregresikan variabel y dan wy terhadap variabel z seperti pada persamaan pada slide. Dan berdasarkan persamaan itu akan didapatkan residual E0 dan ED, yaitu E0 sama dengan y dikurang z dikali delta topi 0, dan ED itu sama dengan w dikali y dikurang z dikali delta topi d. Kemudian residual E0 dan ED ini disubstitusikan pada parameter sigma kuadrat, sehingga dengan mensubstitusikan persamaan dari sigma kuadrat itu pada fungsi learn likelihood akan didapatkan fungsi logaritma natural untuk estimasi rho, yaitu seperti pada slide. Dan nilai estimasi rho ini dihitung secara iterasi numerik yang memaksimumkan fungsi learn likelihood-nya. Dengan C itu adalah konstanta yang tidak bergantung pada parameter rho. Selanjutnya, untuk estimasi parameter model RSDM, jadi secara umum estimator ini dilakukan dengan meminimumkan fungsi objektif yang ditunjukkan oleh persamaan seperti pada slide. Persamaan ini kemudian diturunkan terhadap beta J, kemudian disamakan dengan 0. Dan karena EI itu sama dengan YI dikurang sigma J sama dengan 0 sampai P, XI dikali beta J, maka dan UI itu adalah EI per sigma, sehingga persamaannya dapat ditulis seperti pada slide, dan dengan menggunakan aturan berantai maka akan diperoleh seperti ini. Dan rho aksen itu sama dengan C yang merupakan fungsi pengaruh, sehingga dapat dituliskan seperti pada slide. Persamaan ini kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan metode iteratively reweighted least square atau IRLS dengan estimasi awal koefisien beta 1 dan residual E1-nya itu diambil dari regresi robust dengan high breakdown point yang tinggi, yaitu S estimator, untuk bobot permulaan WI-nya. Nah, dalam bentuk matriks dapat dituliskan seperti ini, dengan omega itu adalah matriks diagonal berukuran n kali n dengan elemen diagonalnya W1 sampai Wn, dan n itu adalah banyaknya observasi. Dan untuk setiap omega, maka akan didapatkan estimator betanya, yaitu beta topi mm sama dengan x aksen dikali omega dikali x, diinverskan, dikali dengan x aksen dikali omega dikali y. Selanjutnya, untuk estimasi parameter robust spatial Darwin model itu dilakukan dengan menggunakan ordinary least square yang diperoleh dengan meminimumkan jumlah kuadrat residual, sehingga nanti akan didapatkan estimasi parameter sigma kuadrat berdasarkan OLS, yaitu seperti pada slide. Jadi delta topi OLS itu sama dengan Z transpose dikali Z, kemudian diinverskan dikali dengan Z transpose dikali I dikurang rho dikali W dikali dengan Y. Nah, diketahui nilai estimasi Y itu yaitu Y topi sama dengan X dikali beta topi, sehingga dengan mensubstitusikan beta topi MM yang sudah didapatkan ke persamaan delta topi OLS-nya, diperoleh estimator untuk
RSDM, yaitu delta tau PRSDM sama dengan Z transpose dikali omega dikali Z, kemudian diinverskan dikali dengan Z transpose dikali omega dikali I dikurang rho dikali W dikali dengan Y. Dengan omega itu sama, yaitu matriks pembuat berukuran N kali N dengan elemen matriksnya adalah W1 sampai Wn, dan N itu ada menyatakan banyaknya observasi. Selanjutnya, eksplorasi data berdasarkan data jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah kasus tuberkulosis tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu di Kota Makassar sebanyak 5.421 penderita. Sedangkan jumlah kasus tuberkulosis terendah yaitu di Kepulauan Selayar hanya sebanyak 220 penderita. Dan rata-rata jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah sebanyak 786 penderita. Selain itu, berdasarkan peta sebarannya, bisa kita lihat di sini ada pola pengelompokan, yaitu lokasi yang memiliki jumlah kasus tuberkulosis yang rendah, ya, ditandai dengan yang berwarna merah yang bisa kita lihat di sini pada slide bahwa lokasi yang memiliki jumlah kasus tuberkulosis yang rendah itu biasanya dikelilingi oleh lokasi yang memiliki jumlah kasus tuberkulosis yang rendah juga. Begitu pula sebaliknya. Di sini dilakukan analisis korelasi, dan berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa korelasi positif ditunjukkan oleh variabel kepadatan penduduk dan persentase rumah tangga yang ber-PHBS berkorelasi positif terhadap jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan persentase gizi buruk dan persentase penduduk miskin berkorelasi negatif terhadap jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, untuk korelasi positif itu ditunjukkan oleh elips yang berwarna biru, kemudian miring ke kanan, sedangkan untuk korelasi negatif ditunjukkan oleh elips yang berwarna merah yang miring ke kiri. Nah, selanjutnya ditentukan matriks pembuat spasial. Jadi, matriks pembuat spasial yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada informasi jarak antar lokasi atau distance menggunakan metode inverse distance weight. Semakin dekat jarak antar lokasinya, maka bobot yang diberikan itu akan semakin besar. Adapun pembuat spasial inverse distance weight yang terstandarisasi, di sini bisa dilihat pada tabel yang ditampilkan pada slide. Kemudian selanjutnya, pengujian efek spasial. Yang pertama yaitu pengujian heterogenitas spasial. Di sini berdasarkan hasil uji Birchpagan dengan menggunakan taraf nyata 5%, diperoleh hasil bahwa nilai p-value-nya lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 diterima, yang berarti tidak terdapat heterogenitas spasial atau ragam antar lokasinya sama. Kemudian dilakukan pengujian dependensi spasial menggunakan indeks Moran. Berdasarkan hasil uji indeks Moran, pada tabel bisa kita lihat bahwa variabel jumlah kasus tuberkulosis atau variabel Y dan variabel persentase penduduk miskin atau X5 ini memiliki p-value yang lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan adanya dependensi spasial pada variabel respon dan juga pada variabel prediktor. Kemudian, karena terdapat dependensi spasial pada variabel respon dan variabel prediktornya, maka model SDM dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, karena hasil uji indeks Morannya itu menunjukkan adanya dependensi spasial pada variabel respon dan satu dari variabel prediktornya. Adapun model SDM yang terbentuk bisa dilihat pada slide, dan hasil estimasi parameter model SDM-nya ini bisa dilihat pada tabel di samping. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk alfa, kemudian beta 1, beta 5, theta 1, dan theta 3, dan rho itu menunjukkan bahwa variabel ini signifikan terhadap model. Kemudian dilakukan pengujian asumsi regresi model SDM. Yang pertama untuk asumsi normalitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, yang artinya bahwa cukup bukti untuk menyatakan residual model ini menyebar normal. Kemudian untuk asumsi heteroskedastisitas ini menggunakan Birchpagan, dan berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya juga diterima, artinya cukup bukti untuk menyatakan ragam residual model ini homogen.
Selanjutnya, uji asumsi multikolineritas. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa nilai VIF-nya untuk semua variabel prediktor itu kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolineritas. Dan yang terakhir, asumsi autokorelasi menggunakan Darwin-Watson. Dan berdasarkan tabel signifikansi Darwin-Watson, diketahui nilai DW-nya itu berada di antara 4 kurang DL dan 4 kurang DU, yang menunjukkan bahwa tidak ada keputusan. Nah, selanjutnya dilakukan pendeteksian pencilan spasial menggunakan Moran scatter plot. Berdasarkan Moran scatter plot, terlihat bahwa residual model ini mempunyai 17 pengamatan yang berada pada kuadran 2 dan kuadran 4, sehingga dapat diidentifikasi bahwa titik amatan tersebut dikategorikan sebagai pencilan spasial. Jadi kuadran 2 itu berada di kiri atas, sedangkan untuk kuadran 4 itu berada di kanan bawah. Di sini bisa kita lihat ada 17 pengamatan yang berada pada kuadran 2 dan kuadran 4 yang diindikasikan sebagai pencilan spasial. Kemudian karena terdapat pencilan spasial, maka dilanjutkan dengan melakukan pemodelan RSDM dengan menggunakan MM estimator. Nah, prosedur dari MM estimator ini yaitu proses perhitungan S estimator yang iteratif dimulai dengan menentukan estimasi awal koefisien regresi yang diperoleh dari OLS. Kemudian menghitung Y-topi dan residual awalnya, sehingga residual awal ini kemudian digunakan untuk menentukan nilai skala estimasi sigma S dari S estimator. Kemudian proses iterasi terus dilanjutkan dengan menghitung residual dan pembobot WI menggunakan fungsi pembobot 2KB² yang baru. Setelah diperoleh bobot baru, dilakukan estimasi berulang-ulang hingga konvergen. Dan kekonvergenan ini tercapai jika selisihnya itu mendekati 0 dengan tingkat ketelitian yang digunakan adalah 10⁻⁻⁶. Selanjutnya, estimator dari hasil estimasi menggunakan S estimator ini digunakan untuk menghitung skala estimasi M estimator dan pembobot awal WI1 dengan fungsi pembobot 2KB². Kemudian ini dilanjutkan dengan menggunakan M estimator sehingga didapatkan hasil estimasi parameter RSDM dengan MM estimator seperti pada tabel di samping. Nah, di sini iterasi berhenti sampai di iterasi ke-50 yang artinya bahwa sudah konvergen, dan residual EI dan pembobot awal WI yang digunakan dalam iterasi awal M estimator ini untuk menghitung koefisien parameter regresi. Nah, nilai WI1 ini akan menjadi matriks diagonal yang berukuran N kali N, dengan N-nya itu sama dengan 24, dengan WI itu adalah elemen diagonal utamanya. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan pada slide. Dan proses iterasi ini terus dilanjutkan dengan menghitung residual dan pembobot WI menggunakan fungsi pembobot 2KB² yang baru sehingga diperoleh nilai yang konvergen. Dan ini adalah hasil estimasi parameter RSDM-nya setelah iterasi ke-50. Nah, kemudian nanti itu akan didapatkan model dari RSDM-nya. Selanjutnya dilakukan uji kecocokan model menggunakan uji F, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F hitungnya yaitu 366,4118 yang lebih besar dari F tabel 2,773. Kemudian diperoleh juga nilai P value-nya sebesar 0,00 itu lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Sehingga diperoleh keputusan bahwa H0 ditolak, artinya model RSDM ini telah sesuai untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Kemudian dilakukan uji signifikansi parameter. Di sini uji signifikansi parameter menunjukkan menggunakan uji Wald, dan didapatkan hasil bahwa intercept atau alfa, kemudian parameter lag spasial dari variabel respon yaitu rho, kemudian parameter regresi beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4, dan beta 6, serta parameter lag spasial dari variabel prediktor yaitu theta 1, theta 2, theta 4, dan theta 5. Ini berpengaruh signifikan terhadap model karena nilai Wald yang diperoleh itu lebih besar dari nilai C kuadrat 3,841. Nah, selanjutnya
untuk melihat model yang lebih baik, maka dilihat berdasarkan nilai mean square error dan adjusted R-square-nya. Dan model regresi spasial yang lebih baik dalam menjelaskan hubungan jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu model RSDM, karena memiliki nilai R-square adjusted R-square-nya yang lebih besar dan juga nilai mean square error yang lebih kecil dibandingkan dengan model SDM. Ini adalah model robust spatial Darwin model dengan estimator yang terbentuk dengan Y sama dengan 1 sampai N dari WIJ itu menunjukkan adanya pengaruh lokasi antar kabupaten kota yang diamati dengan kabupaten kota yang menjadi tetangganya. Nah, selanjutnya terkait kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah saya sampaikan, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, persamaan yang digunakan untuk estimasi parameter delta model SDM yaitu menggunakan persamaan pada slide seperti pada slide ini, yaitu untuk delta topi SDM. Sedangkan untuk persamaan yang digunakan untuk estimasi parameter model RSDM menggunakan regresi robust estimator itu menggunakan delta topi RSDM yang tertampil pada slide. Dengan omega itu adalah matriks pembobot spasial berukuran N kali N dengan elemen matriksnya adalah W1 sampai Wn dan N itu menyatakan banyaknya observasi. Kemudian model regresi spasial yang lebih baik dalam menjelaskan jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah model RSDM karena memiliki nilai adjusted R-square yang lebih besar dan nilai mean square error yang lebih kecil dibandingkan model SDM. Sedangkan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang ber-PHBS, persentase imunisasi BCG, dan juga persentase gizi buruk. Sedangkan saran yang bisa diberikan terkait penelitian selanjutnya, yang pertama, peneliti selanjutnya dapat menggunakan regresi spasial dengan pendekatan titik lainnya seperti spasial autoregresif, spasial error model, dan spasial lag. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan matriks pembuat spasial lain berdasarkan aspek jarak seperti Caniris-Nickbor, threshold wake, exponential distance wake, atau double power distance wake. Sedangkan penelitian ini juga melakukan penanganan pencilan pada regresi spasial SDM menggunakan metode estimator, sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penanganan pencilan menggunakan metode lain seperti S-estimator, M-estimator, LTS estimator, dan lain-lain. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait hasil dari tugas akhir yang telah saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.